salah satu untuk menghindari kita dari api neraka adalah mari kita belajar berlaku adil. Kalau anak kita nakal, jangan buru-buru nyalahin orang. Mungkin anak kita memang kita harus adil. Sampai Rasulullah mengajarkan, kalau saja anakku yang mencuri, biar aku yang memotong tangannya. Jadi adil itu untuk diri sendiri dan orang-orang yang ada di bawah pimpinan kita. Kemudian kita diperintah untuk berlaku adil, saksi yang adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Apa maksudnya? Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum sehingga kita tidak berlaku adil. Jadi dengan kondisi apapun, keadilan itu harus berdiri di atas kondisi apapun. Jadi bukan karena teman kita belain, karena teman dibelain, yang salah jadi benar. Tapi itu adil itu tidak melihat subjek, tapi melihat kebenaran. Al-haqqu min rabbika wa la takun minal mumtarin. Yang benar itu adalah datangnya dari Allah, dan janganlah kamu ragu atas kebenaran yang datangnya dari Allah. Sehingga adil ini penting. Seorang bapak harus adil dengan anaknya, seorang ibu juga harus adil dengan putra putrinya, seorang pemimpin juga harus adil di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku. Tidak karena suatu kaum kita menjadi tidak adil, saling membela atau saling merubah sesuatu yang seharusnya menjadi sesuatu yang tidak seharusnya karena ada suatu kaum yang kita belain. Jadi nggak boleh. Kemudian berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Jadi inti kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa berlaku adil untuk diri kita dan orang lain, sehingga apa-apa yang disebutkan tadi, apa itu kekayaan, bahwa Allah tidak menciptakan kemiskinan, Allah menciptakan dan memberikan kekayaan dan kecukupan. Maka cukup itu adalah sesuatu yang harus kita fahami. Cukup adalah qanaah, di mana kata Rasulullah, laisal ghina fi kasratil ab walakinnal ghina ghinan nafs. Kata Rasulullah, tidaklah kekayaan atau sesuatu yang kita bilang banyak harta kalau ukurannya itu adalah duniawi. Jadi bukan kekayaan, kata Rasulullah, kalau ukurannya itu sesuatu yang sifatnya duniawi, harta benda, rumah, mobil mewah, dan segala macam aksesoris yang dia pakai yang bersifat duniawi. Kata Rasulullah, itu laisal ghina, bukanlah suatu kekayaan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kekayaan, kata Rasulullah, adalah sejauh mana dan sebesar apa kekayaan hati yang ada pada diri kami. Jadi ini terbukti Bapak Ibu sekalian. Kalau ukurannya harta, banyak orang yang sudah berlimpah harta tapi masih mikir uang siapa lagi yang saya cinta. Dalam bentuk hitungan sudah berlebih-lebih.
saya makan siapa. Kalau orang miskin, besok makan apa? Apa yang dimakan? Kalau orang kaya merasa miskin, besok saya makan siapa? Maka qanaah ini penting. Allah pasti memberi rezeki kepada kita. Itu kalau kata orang Jawa bilang ing pantun gitu. Nerima. Apa Pak? Nerima ing pantun artinya apa? Kita menerima itu yang cukup dari Allah, apa yang sudah kita nikmati dan miliki sekarang. Nikmati apa yang ada kalau bahasa Arab. Nikmati apa yang ada. Maka kita harus bisa memanage. Janganlah kehidupan ini menuruti kemauan, tapi harus menuruti kebutuhan. Sudah punya satu, kebutuhan sudah tercukupi, kenapa harus punya dua? Karena keinginan. Kalau keinginan tidak ada titik koma, dan apapun yang sudah kita dapat, rasakan, nikmati, dan itulah sesungguhnya yang bisa kita nikmati menjadi rasa cukup, dan Allah akan memberikan kenikmatan sendiri apabila kita bersyukur atas apa yang